Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Jadi sebelum mengarah ke game Europa League melawan Fenerbahce yang kita akan tandang di game ketiga Europa League, mungkin gue akan bahas beberapa hal lain dulu ya sebelum preview dan segala macam, karena ada waktu yang komen di gue mengenai, dia bilang gini, wah sayang juga ya kalau misalnya Ten Hag dipecat, berarti bubar semua dong nih tim pelatihan. Jadi itu sih benar ya, dalam arti begini, ini gua ada baca juga di artikelnya di Athletic yang dibuat oleh Charlotte Harpur mengenai peran dari masing-masing coaching staff ya. Jadi kalau bicara coaching staff, mungkin gue tekankan yang paling ya terkenal ya, ini namanya gue bikin ini kuartet nih, 4 nih ya, Ruud van Nistelrooy, Rene Hake, Andreas Johnson, sama si Roelar ya, itu pelatih kiper. Kalau kita mulai dulu awal dari Ruud van Nistelrooy, kan selalu banyak orang yang berdongeng nih ya, kayak pernah gue bilang ada channel sepak bola gitu tapi membahas Manchester United, isinya mulai dari host sampai panditnya bukan fans MU gitu. Jadi ngomong dia berdreaming aja, berimajinasi aja. Ya iya, kalau Ten Hag yang dipecat ya Ruud van Nistelrooy penggantinya gitu. Tanpa lo tahu sendiri fakta sebenarnya gimana. Kan udah pernah gue tampilkan juga bahwa ternyata dalam flashbacknya justru yang meminta Ruud van Nistelrooy itu adalah Erik ten Hag sendiri yang menelpon langsung bahkan. Jadi di artikel ini diberitakan bahwa si Ruud van Nistelrooy ini, jadi artikel ini si Charlotte ini dari sumber-sumber terpercaya di dalam Inside Manchester United sama beberapa dari rekan-rekannya si para asisten pelatih ini. Jadi Ruud van Nistelrooy ini sangat diapresiasi oleh Ten Hag karena dia ternyata melihat bahwa Ruud van Nistelrooy ini benar-benar punya Manchester United DNA. Tahu deh ya kan? Episode sebelumnya gue pernah bahas tuh bagaimana passionnya, emosionalnya, keinginannya selalu untuk menang, itu kan Manchester United DNA, yang dimana itu sebenarnya membuat karakternya si Van Nistelrooy itu justru yang merubah si Ten Hag untuk menjadi lebih dalam gitu ke dalam Manchester United. Jadi ibaratnya sih Ten Hag nggak salah pilih lah. Dan yang paling agak mengagetkan, ternyata si Ruud ini walaupun dia seorang legend ya, ibaratnya ya, dia legend, memberikan 150 gol kepada Manchester United, tapi justru Ruud van Nistelrooy ini adalah orang yang humble. Dia mengenal semua nama staff di Manchester United walaupun dia baru beberapa hari datang waktu itu. Terus dia ingat nama-namanya mereka, siapapun itu, sudah dia mau itu duduk bareng sama staff member, ngopi-ngopi bareng gitu, humble lah, nggak merasa bahwa gue legend nih gitu. Bahkan dengan manajernya tim women-nya, tim wanitanya Manchester United pun, si Mark Skinner, dia sering berbincang-bincang. Jadi Ruud ini tipenya kerjanya itu adalah dia dia suka menganalisa dengan laptop tuh di pinggir lapangan ya, kalau lu suka lihat ya. Sama ya itu, kalau nggak sesuai dia suka meluapkan emosinya, kayak kemarin aja ada kartu kuning kan, sama waktu pas lawan Brentford sama waktu lawan Porto. Dan yang satu hal yang ditulis di artikel ini, ternyata yang latihan drilling yang selama ini pernah gua sampein ke beberapa video, itu adalah desainnya Ruud sendiri. Nah, latihan drillingnya itu, latihan
memasukkan bola ke dalam gawang kecil, itu semua latihan drillingnya itu di setting, didesain oleh Van Nistelrooy sendiri. Nah, Hoylund kan kemarin ditanya tuh waktu habis pertandingan lawan Brentford, dia bilang dia dapat nasihat banyak dari Van Nistelrooy dan sangat bersyukur gitu loh, dapat ilmu istilahnya dari seorang striker kelas dunia. Terus yang kedua khusus adalah Rene Hake. Kan itu pernah ya ada waktu awal-awal Rene Hake itu gue bahas ditunjuk menjadi asisten manajer tuh ada video dia lagi ngamuk-ngamuk, ya kan, di ruang ganti ngamuk-ngamuk. Langsung kan sosial media rame lah, wah ini nih mesti dimarahin nih. Ternyata ada dulu pernah asisten dia namanya Ron Jans. Dia udah mengenal dia selama 20 tahun, pernah bersama-sama dengan Rene Hake waktu di Liga Belanda. Dia berkata justru ini bukan Rene Hake katanya marah-marah gini. Enggak, bukan kayak gini. Rene Hake tuh sifatnya bukan yang meluap-luap gitu, enggak. Justru dia adalah orang desa gitu, family man, orang berkeluarga, terus humoris justru orangnya, dan loyal. Humoris dan loyal, ya. Bahkan dia nggak pernah marah, justru orang yang tidak pernah marah. Tapi kalau ada satu aja pemain yang tidak mengikuti arahannya, wah itu loh sama aja bermasalah gitu dengan si Rene Hake. Dia tidak banyak bicara, tapi dia sangat concern mengenai tim struktur, ya, tim struktur dan taktikal. Nah, jadi jadwal training, jadwal tim untuk pemanasan hari ke hari, minggu ke minggu, planningnya apa, itu di Manchester United yang menyusun adalah Rene Hake. Jadi bisa kebayang ya perannya dia apa, seperti apa. Jadi yang segala macam itu, jadwal pelatihan ini mesti ini, struktur timnya gimana, training sessionnya hari ini apa, fitness atau taktikal, itu semua Rene Hake yang nyusun. Hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan. Jadi itu yang bisa lo dapatkan nih informasinya. Terus bahkan nih Rene Hake, Van Nistelrooy sama Andreas Johnson biasanya mereka bisa ya menghabiskan 30-40 menit gitu ya untuk membahas semua yang namanya video-video analisa, terus merampungkan dulu nih semua apa yang mau dihadapin gitu ya. Tapi mereka baru bawa ke Ten Hag. Nah, itu hierarkinya gitu lah. Terus yang ketiga ini adalah Andreas Johnson. Mungkin gue udah pernah bahas ya. Andreas Johnson ya udah 2 bulan yang lalu lah, waktu di awal-awal, bahwa dia kan dulu diminta oleh si siapa, Arteta kan, sempet kan ke Arsenal kan, untuk membangun namanya konsep set defensif, set piece, attacking ataupun defensif. Dan dia itu pernah menjadi anak buahnya Jason Wilcox. Jadi waktu dia diminta itu untuk menjadi asistennya Ten Hag, sebenarnya dia tidak hanya dia itu kan set pieces. Sekarang dia posnya adalah first team coach. Nah, jadi waktu Ten Hag interview dia melalui video call atau di sini, bahwa peran dia adalah sebagai first team. Nah, jadi kalau lo lihat suka di, termasuk sama Ineos juga ya, di interview sama Ineos. Jadi kalau lo ngelihat setiap kali ada masuk pemain substitusi, yang ngasih briefing tadi kena itu Andreas Johnson tuh. Ya, jadi dia nggak hanya sebagai set pieces, instruction detailnya itu Andreas Johnson. Yang kemarin golnya Maguire waktu ke gawang Porto, gol terakhir itu adalah design by Andreas Johnson. Jadi udah mulai kelihatan nih hasilnya nih,
ya dari set pieces. Yang terakhir yaitu si Jelten Ruwelar, pelatih kipernya kita. Dia ini kan dulu barengan sama Vincent Kompany. Dialah yang, jadi rupanya dia itu yang menemukan si Bert van Bergen. Bert van Bergen itu kiper Brighton sekarang yang dimana ditemukan tuh umur 14 tahun sama si Ruwelar ini. Dia yang latih sampai dibawa sampai dia akhirnya menjadi kiper timnas Belanda. Jadi keempat kuartet ini memang saling menopang gitu loh. Jadi kalau misalnya lu punya info, ide gitu bahwa Ten Hag pecat gantinya asisten, enggak akan. Ten Hag pecat, ya ganti orang baru, apalagi kalau di tengah-tengah karakternya orang lain yang beda. Nanti lo habis itu ngulang lagi dari awal. Udah, tunggu aja 3-4 tahun lagi ketika lo ngomong out segala macem. Nah, ini loh informasi-informasi ini yang gue selalu identity itu dari sisi lain gitu loh. Hal-hal yang mungkin nggak pernah dibahas oleh akun-akun lain, fanbase lain, yang cuman taunya hasil pecat pelatih, ya seling-selingin dikit lah romantisasi zaman dulu, seling-selingin lah romantisasi Mason Greenwood, enggak ya, agar fans Manchester United tetap berpikir logis dan sistematis. Oke, sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya. Terima kasih.